Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batina. Wa huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Walahul hamdu fil ula wal akhirah. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat al-ayah.
Para jamaah sidang sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti melimpahkan nikmat berupa ma'unah, berupa hidayah, kesehatan, keimanan, yang dengan nikmat itu semua Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita untuk hadir memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini, untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang Allah taala perintahkan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat Jumu'ah berjamaah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengkaji, mendalami ad-dinul Islam ini, yang dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, yang kesemuanya itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala di sisinya bagi mereka-mereka yang meniti hidup dan kehidupannya ini di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sidang sholat Jumat yang mulia, berbicara mengenai masalah kualitas amal yang salih seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari kualitas keimanan orang tersebut di dalam menjaga ketaatan-ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan yang mana ungkapan ini bukan hadis, tapi merupakan ungkapan yang keluar dari lisan seorang yang salih, seorang ulama terkenal, seorang ulama yang hidup pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama tabi'in. Beliau seorang syekh yang bernama Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Suatu ketika Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan satu ungkapan yang begitu indah. Beliau mengatakan ungkapan itu, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan, wal munafiqu jama'a isa'atan wa amnan. Ya, artinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya orang mukmin itu, kata beliau, itu jamaah ihsanan wa syafaqatan. Sejatinya orang mukmin itu pribadinya itu terkumpul kualitas amal yang salih, kualitas amal yang baik. Yang kualitas amal yang baik ini dilahirkan dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang amal soleh itu lahir dari mereka yang memiliki keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hari-harinya orang mukmin itu senantiasa tidak terlepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mewarnai hidup dan kehidupannya ini dengan amal-amal kebajikan, amal-amal salih. Sebaliknya, kata beliau, wal munafiqu jama'i sa'atan wa amnan. Sebaliknya, orang-orang munafik, baik munafik amali maupun munafik al-i'tiqadi, itu terkumpul dalam dirinya itu dua sifat. Sifat yang pertama adalah melahirkan amal-amal buruk, amal-amal jelek, amal-amal yang kemudian mendatangkan mafsadah baik kepada orang-orang yang di sekitarnya maupun lingkungan di mana dia tinggal. Dan yang kedua, orang munafik itu juga
Lahir dari pribadinya itu amal-amal yang merasa dirinya itu merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala ini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita mengambil satu pelajaran bahwasanya orang mukmin itu tidak merasa nyaman dengan amal-amal yang ia lakukan, baik ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya, karena ada suatu perasaan takut, jangan-jangan amalan saya, baik ibadah wajib saya berupa sholat saya, baik sholat wajibnya maupun sholat sunnahnya, baik puasa wajibnya maupun puasa sunnahnya, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini lahir dari orang mukmin, maka dia bersegera untuk memperbaiki celah-celah, kesalahan-kesalahan di dalam melakukan amal-amal yang ia lakukan dalam setiap harinya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat pesan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat. Al-ayat, yang artinya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang Allah dan orang-orang yang telah memberikan apa yang Allah telah karuniakan kepadanya, sedangkan dia merasa takut, mereka khawatir bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 ini, ketika dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna dan kandungan tujuan surah Al-Mu'minun ayat 60 ini. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladzina yasrabuna al-khamra wal musyrikun? Wahai Nabi, apakah surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 60 ini itu ditujukan kepada orang-orang pelaku dosa, orang-orang yang gemar melakukan dosa, perbuatan zina, atau pekerjaannya adalah pekerjaan yang mencuri, meminum minuman khamr? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan surah Al-Mu'minun ayat 60 ini dengan satu ungkapan yang begitu indah. La bint as-Siddiq, bukan wahai Aisyah, satu sebutan julukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bint as-Siddiq, karena Aisyah radhiyallahu anha adalah merupakan putri dari sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. La bint as-Siddiq, bukan wahai putri Abu Bakar, walakinnahumul ladina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan surah Al-Mu'minun ayat 60 ini, beliau mengatakan tidak, ayat ini tidak ditujukan bagi mereka-mereka yang senantiasa melakukan perbuatan dosa, yang senantiasa mewarnai hidupnya dengan kemaksiatan, yang bukan ditujukan kepada mereka-mereka yang senantiasa jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesungguhnya ayat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditujukan kepada mereka-mereka yang dawam di dalam melakukan ibadah, baik ibadah sholatnya, baik sholat wajibnya maupun sholat sunnahnya. Ayat ini ditujukan kepada mereka-mereka yang gemar melakukan puasa sunnah, baik puasa wajibnya maupun sunnahnya. Dan ayat ini ditujukan kepada mereka-mereka yang gemar bersedekah, infak kepada orang-orang fakir dan miskin. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Mereka ini adalah ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diliputi perasaannya itu khawatir. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka khawatir ibadahnya, baik berupa sholat wajibnya maupun sunnahnya, baik puasa wajibnya maupun puasa sunnahnya, baik sedekah infaknya, khawatir jangan-jangan ibadah-ibadah itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu predikat kepada mereka yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika yusari'una fil khairat. Kalau itu terjadi pada diri kita, khawatir ibadah kita yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya kita termasuk ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang bersegera di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan dan amal-amal salih. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disampaikan oleh ulama besar, orang salih, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, adalah merupakan satu wujud yang nyata di dalam kehidupan kita. Al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang mukmin itu terkumpul dalam pribadinya itu satu kualitas amal yang salih, amal yang baik yang dimunculkan dari kualitas keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang munafik, mereka itu adalah terkumpul pada pribadi-pribadi mereka adalah sifat, yaitu sifat yang melahirkan amalan yang buruk, amalan-amalan jelek, amalan-amalan ingkar, dan senantiasa dirinya merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sidang sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua ini saya ingin menyampaikan satu dialog dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya pada waktu itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis yang mulia, yang mana majelis itu dihadiri oleh para sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalun. Mereka sahabat-sahabat yang awal dalam memeluk agama Islam, dan sahabat-sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majelis yang mulia itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya. Yang pertanyaan ini dilemparkan kepada para sahabat yang lainnya, untuk kemudian pertanyaan ini dijawab oleh salah satu di antara sahabat-sahabat yang hadir. Pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu yang pertama, man asbaha minkumul yaum shaiman. Siapa di antara kalian yang pagi ini melakukan puasa? Siapa di antara kalian yang hari ini melaksanakan ibadah puasa? Tentu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konteks hadis ini tidak pada terjadi pada bulan Ramadan. Karena pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat itu tentang puasa. Siapa di antara kalian pagi ini melaksanakan puasa? Tentu adalah puasa sunnah. Man asbaha minkumul yaum shaiman. Siapa di antara kalian yang hari ini melaksanakan ibadah puasa? Maka kemudian salah satu di antara para
sahabat yang hadir pada waktu itu, sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan kedua, "Man atba'a minkumul yaum janazata?" Siapa di antara kalian yang hari ini menjumpai saudaranya meninggal dunia? Siapa di antara kalian yang hari ini melihat tetangganya meninggal dunia? Siapa di antara kalian yang hari ini mendengar atau melihat salah satu jamaah di masjid ini ada yang meninggal dunia, kemudian dia mengantarkan jenazahnya sampai ke pemakamannya? Waqala Abu Bakr radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Abu Bakar menjawab, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Apakah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dari pertanyaan satu dan yang kedua? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Man atama'a minkumul yaum miskinan? Siapa di antara kalian yang hari ini melihat saudaranya yang miskin, melihat saudaranya kekurangan, kemudian dia datang untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, memberikan it'amu ta'am, memberikan makan kepada orang-orang miskin yang ketika hari ini dia dalam keadaan menderita, tidak bisa makan karena tidak ada uang untuk bisa membeli bahan kebutuhan pokok. Lalu apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Wa qala Abu Bakar radhiyallahu, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Coba bayangkan, satu orang dalam satu hari melaksanakan ibadah sunnah puasa, ia melakukan memberikan makan orang miskin, ia mengantarkan orang yang meninggal. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan pertanyaan yang keempat, "Man ada minkumul yaum maridon?" Siapa di antara kalian yang hari ini melihat saudaranya sakit, kemudian dia datang menjenguk kepada saudara yang sakit? Siapa di antara kalian yang hari ini melihat atau mendengar tetangganya, kerabatnya yang sakit, kemudian dia datang menjenguk dan memberikan doa kesembuhan kepada saudara yang sakit itu? Waqala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka menjawab sahabat Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Coba bayangkan, 4 amalan ini dilakukan oleh seorang pribadi yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan satu ucapan yang begitu agungnya, "Ma ijtama'na bihada imrin illa dakhalal jannah." Rawahu Muslim. Tidaklah terkumpul amalan-amalan ini pada diri seseorang kecuali Allah Ta'ala akan menjamin orang tersebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mari kita warnai kehidupan kita ini. Orang-orang umat-umat terdahulu begitu mereka bisa mendapatkan kejayaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena mereka senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan yang mendatangkan manfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Maka seorang mukmin sebagaimana disampaikan oleh ulama besar Imam Hasan al-Basri rahimahullah taala, jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang mukmin itu sejatinya pribadinya itu melahirkan kualitas amal-amal kebaikan dikarenakan lahir dari kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan, memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa melaksanakan apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, dan sekaligus Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan, melindungi diri kita dari apa-apa yang Allah Ta'ala larang untuk kita kerjakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad. Ya Allah ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya Allah ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.